Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pokok bahasan dari koloid. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem dispersi. Kemarin kita sudah mengenai klasifikasi materi, kemudian sistem dispersi, ya, di perbedaan suspensi, koloid dan larutan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Dan beberapa jenis koloid sudah saya lengkapi dengan gambar-gambar. Ya. Sekarang adalah sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Adalah terhamburnya cahaya oleh partikel-partikel koloid. Sedangkan partikel koloid menyebabkan berkas sinar akan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Jika berkas sinar dilewatkan melalui larutan, seluruh berkas sinar tidak tertahan. Jika berkas sinar dilewatkan melalui suspensi, maka partikel-partikel akan menahan berkas sinar tersebut. Karena itu, efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan antara larutan koloid dan suspensi. Jadi kita perhatikan di sini perbedaannya antara campuran yaitu yang berupa larutan, cahayanya akan diteruskan. Kalau koloid dihamburkan oleh partikel dispersi dan tidak terlihat. Suspensi ini akan dihamburkan, partikel terdispersi terlihat. Di gambaran seperti ini, di cahaya, di larutan, akan diteruskan oleh larutan dan ditangkap oleh layar. Jadi larutan sejati meneruskan cahaya, berkas cahaya tidak kelihatan. Sedangkan untuk koloid, nah ini cahaya, sistem koloid menghamburkan cahaya, berkas cahaya kelihatan. Nah, akan ditangkap oleh layar di sini. Itu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi terhadap cahaya. Penerapan efek Tyndall dalam kehidupan sehari adalah sebagai berikut. Sorot cahaya mobil tampak jelas pada daerah yang berkabut. Berkas cahaya matahari terlihat jelas di sela-sela pohon di sekitar kabut. Jadi kalau kita berada di pegunungan pada waktu sore atau terlalu pagi, kalau pagi jam 5, jam 6, kita hidup di daerah pegunungan, akan kelihatan di sekitar kita kalau kita berada di luar rumah, akan kelihatan kabutnya itu jadi tidak terlihat. Misalnya jarak 1 meter biasanya tidak terlihat. Maka di sini kalau dengan menggunakan sorot cahaya ini menunjukkan dari kabut ini adalah suatu kemarin sudah kita tahu apa jenis koloid. Jadi kabut ini juga merupakan koloid. Jadi kalau dengan sorot cahaya tampak jelas. Tapi kalau tidak ada cahaya ini akan kelihatan daerah berkabut tidak kelihatan. Berkas cahaya matahari terlihat jelas di sela-sela pohon yang di sekitar berkabut. Berkas cahaya proyektor tampak jelas di gedung bioskop yang berasap. Gerak Brown. Gerakan patah-patah zigzag partikel-partikel koloid secara terus-menerus dengan arah sembarang. Gerak Brown ini pertama kali ditemukan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown ini ditemukan oleh Robert Brown, seorang ahli biologi. Ini orangnya. Kemudian jadi gerakan yang zigzag. Zigzag jadi pada waktu ini bergerak, bagian belakangnya hilang. Bergerak, kemudian ini zigzag terus tidak beraturan. Nah, seperti ini. Jadi bagian belakangnya sudah hilang, hanya kelihatan selorot seperti itu saja. Interaksi di dalam partikel tidak seimbang karena kecilnya ukuran partikel akibat gerakan tidak menentu dan membentuk zigzag. Gerak Brown diakibatkan interaksi antara partikel-partikel koloid dengan molekul-molekul pendispersinya. Semakin kecil ukuran partikel, gerak Brown semakin cepat. Semakin besar ukuran partikel koloid, gerak Brown semakin lambat. Semakin tinggi suhu koloid,
gerak Brown akan semakin cepat. Semakin rendah suhu koloid, gerak Brown akan semakin lambat. Adsorpsi. Partikel koloid mempunyai kemampuan menyerap ion pada permukaannya sehingga partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Contoh di sini adalah yang pertama adalah soal AS2S3 mengadsorpsi ion S2- sehingga bermuatan negatif. Sol AS2S3 ini akan menyerap ion S2-. Yang kedua yaitu sol koloid atau sol FeOH3 kali bermuatan positif karena menyerap ion H positif. Nah, FeOH3 kali kemudian diberi ini HCl di sekitarnya. Ternyata FeOH ini mampu menyerap ion H positif. Sehingga ini sol FeOH3-nya bermuatan positif. Sifat adsorpsi ini dapat dimanfaatkan pada pemurnian gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah diatomai dan arang tulang atau arang tulang. Zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang berwarna putih bersih. Saya pernah pergi berkunjung ke pabrik gula Sragi. Ternyata pembuatan gula tebu ini dari pohon tebu, kemudian di-press, disaring, dihasilkan larutan tebunya. Kemudian larutan tebu ini kemudian diproses, tidak hanya sekali dua kali. Proses ternyata terjadi perubahan warna, dari perubahan warna coklat, kemudian warna hitam. Nah, dari warna hitam ini kemudian, tadi diabsorpsi, warna hitam ini diabsorpsi dengan tanah diatomai atau arang tulang sehingga dihasilkan gula yang berwarna putih. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada gula juga yang berwarna masih coklat, mungkin karena tadi pengabsorpsinya belum sempurna. Kemudian berikutnya yaitu norit. Norit adalah tablet yang terbuat dari karbon aktif. Norit. Di dalam usus, norit ini membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau racun. Pada waktu kita diare, akan mengeluarkan banyak cairan dalam tubuh. Kalau terus-menerus ini tidak dapat dihentikan, maka tubuh kita akan menjadi lemas. Untuk menghindari ini, kita makan obat. Yang obat ini namanya antara lain adalah norit. Norit ini tadi untuk menyerap air dalam saluran pencernaan kita agar tidak terus mengeluarkan cairan-cairan yang menyebabkan tubuh kita menjadi lemas. Nah, itu norit mengabsorpsi fungsinya. Penjernihan air. Untuk menjernihkan air digunakan tawas atau aluminium sulfat. Di dalam air, aluminium sulfat terhidrolisis membentuk koloid AlOH3 kali yang dapat mengabsorpsi zat-zat warna atau pencemaran dalam air. Ini pernah saya lakukan pada waktu karena rumah saya itu adalah rumah perumahan. Pada waktu itu belum ada pump, sehingga saya membuat sumur sendiri. Ternyata karena daerah persawahan, sehingga sumurnya keruh. Maka saya membeli tawas. Tawas ini dihancurkan, tawas seperti ini. Dihancurkan sampai lembut, kemudian saya masukkan ke dalam sumur tadi. Semalaman saya masukkan tadi, sumurnya menjadi jernih. Nah, terjadi tadi proses adsorpsi. Bisa juga pada pewarnaan kain di dalam tekstil atau dalam pembatikan, juga merupakan proses adsorpsi. Sifat koloid yang keempat yaitu elektroforesis adalah gerak partikel koloid dalam medan listrik. Bila arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektroda positif atau negatif. Ini membuktikan partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya bermuatan listrik.
Contohnya, penyerapan ion H positif oleh koloid FeOH 3 kali menyebabkan ia bermuatan positif. Penyerapan ion-ion negatif oleh koloid AS2 S3 akan menyebabkan koloid S2 S3 bermuatan negatif. Seperti ini. Kegunaan elektroforesis adalah untuk mengetahui muatan koloid positif atau negatif. Mengatasi masalah pencemaran udara salah satunya dengan alat kotrel. Untuk memproduksi barang dari industri karet, biasanya sarung karet, itu dengan menggunakan elektroforesis. Nah, ini adalah contoh tadi elektroforesis dengan pengendapan kotrel. Asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap dilarikan melalui ujung-ujung logam yang tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi. Nah, 20.000 sampai 75.000 volt. Ujung-ujung yang runcing akan mengionkan molekul-molekul dalam udara. Ion tersebut akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektroda yang lainnya. Pengendapan koktail ini banyak digunakan dalam industri untuk dua tujuan, yaitu mencegah udara oleh buangan atau memperoleh kembali debu yang berasal dari pabrik industri tadi. Ini gas-gas yang dari asap pabrik, dan di sini ini alat kotrelnya. Nanti akan dari asap ini, nah tadi ada yang mungkin dari asap ini ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Dan ini akan tertarik oleh elektroda yang bermuatan negatif dan positif. Kemudian nanti dari tadi karena yang terikat, kemudian nanti akan jatuh menjadi di sini debu atau dari logam-logam tadi. Kemudian sisanya asap tadi akan dikeluarkan ke udara. Ini dari debu dan dari logam-logam. Nah, biasanya logam-logam juga ada yang berbahaya, juga logam-logam yang masih dimanfaatkan dalam pabrik industri. Koagulasi atau penggumpalan merupakan proses yang dapat menyebabkan partikel halus bergabung untuk menghasilkan partikel yang dapat mengendap. Biasanya digunakan koagulan, yaitu bahan yang menyebabkan penggumpalan, sol. Koagulasi disebabkan oleh terlepasnya muatan listrik oleh partikel-partikel koloid sehingga antar partikel koloid akan mudah bergabung. Sini partikel-partikel koloid kemudian ditambahkan ion Na positif. Partikel-partikel sol yang bermuatan negatif, ini muatan partikel ini menjadi netral. Artinya partikel-partikel sol akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau terkoagulasi. Koagulasi adalah proses pengendapan koloid. Ada 3 cara, yaitu dengan cara mekanik, melalui pengadukan, pemanasan, atau pendinginan. Penambahan elektrolit, misalnya pada penggumpalan karet di dalam latex dengan asam format. Pencampuran pelarutan koloid yang berlawanan muatan. Semakin besar muatan ion yang terkoagulasi, proses koagulasi semakin besar. Manfaat koagulasi pada kehidupan sehari-hari itu pembentukan delta di muara sungai, industri karet alam, penjernihan air. Sekarang koloid pelindung, itu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid lain yang stabil, tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contohnya pada pembuatan es krim, digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Jadi, kalau kita misalkan membeli es krim yang di pasaran, di toko, nah itu adalah biasanya pada waktu kita membeli masih bagus. Istilahnya strukturnya masih bagus, tapi setelah kita makan bagian permukaannya itu kalau sudah kita makan, sudah kita cokot misalkan, maka akan hancur.
bagian yang lainnya. Itu karena koloid pelindungnya sudah tadi kamu coklat tadi. Misalkan di sini, ini contohnya HP kan, saya tidak punya es krim. Di bagian luarnya ini adalah gelatin tadi untuk agar tidak es krimnya ini tidak mudah meleleh. Jadi diberi koloid pelindung. Jadi pada waktu kita misalkan memakan bagian sininya, otomatis sudah bagian luarnya sudah terkelupas. Hingga akhirnya yang lain kalau sudah kamu makan, sehingga akan terkelupas yang lain, sehingga mudah hancur yang lain. Tapi kalau kita masih beli itu biasanya masih dalam keadaan utuh. Cat dan tinta dapat bertahan lama karena adanya koloid pelindung tadi. Jadi pada waktu misalkan anak laki-laki misalkan mengecat, kita buka kalengnya, kemudian misalkan lupa tidak ditutup dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, itu biasanya ada bagian luarnya, bagian lapisan tipis, yang dapat dilepas. Namanya adalah koloid pelindung. Itu fungsinya adalah melindungi bagian bawahnya sehingga tidak terjadi proses koagulasi. Zat-zat pengemulsi seperti sabun, deterjen, itu ada zat pengemulsi yang fungsinya agar tidak terjadi proses pengendapan. Sifat yang ketujuh yaitu dialisis, proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan dengan cara penyaringan. Dialisis merupakan proses pemisahan makromolekul dari ion-ion dan senyawa yang mempunyai berat molekul rendah dengan menggunakan selaput membran semi-permeable yang tidak dapat ditembus oleh makromolekul tetapi dapat ditembus oleh molekul-molekul air atau ion-ion. Makromolekul tersebut dapat berupa partikel koloid. Proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal merupakan proses dialisis. Jadi misalkan di sini adalah ini selaput semi-permeable, kemudian di sini adalah terdapat koloid. Kemudian ada ion-ion yang mengganggu. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Ini airnya mengalir, ini masuk. Kemudian dari air bisa masuk ke melalui selaput permeable. Tapi kalau dia di dalam kantong ini tidak bisa keluar. Itu hanya dapat dilalui oleh yang bentuk molekulnya kecil, molekul-molekul air atau ion. Hingga setelah ini bisa mengambil dari yang kotor tadi, bisa dengan airnya masuk, kemudian keluar, dan kotorannya bisa keluar. Sehingga ini bisa memurnikan proses koloid yang ada kotorannya tadi. Ini koloidnya sudah murni karena ini bisa dibersihkan menghilang dari dialisis tadi. Menghilangkan kotoran yang ada dalam koloid tadi ini keluar. Contohnya proses pemisahan hasil metabolisme dari darah ke ginjal, cuci darah. Cuci darah itu berarti darahnya kotor. Ini dicuci dengan proses dialisis. Yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Perbedaannya antara koloid liofil dan koloid liofob, di sini mungkin ada kesalahan, tertulis liofil, sebenarnya yang betul adalah liofob. Sama di sini liofob harusnya. Koloid liofil, koloid yang medium terdispersinya menarik medium pendispersinya akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Bila mediumnya air, koloid ini disebut hidrofil. Koloid liofob adalah koloid yang partikel-partikelnya terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Bila mediumnya air, koloid ini disebut hidrofob. Saya kalau mengingat ini, kalau filik itu adalah suka. Kalau liofob, fobi itu adalah takut. Untuk membedakan antara liofil, filik, liofob, fobi, takut. Jadi kalau liofob berarti tidak menarik medium pendispersinya. Kalau liofil, suka. Ini adanya gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Sangat kuat. Sehingga dia akan menarik
Perbedaan antara sol liofil dan sol liofob, gaya adsorpsinya terhadap medium kuat, mudah mengadsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar. Sedangkan sol liofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Efek tindal, sol liofil kurang jelas, liofob sangat jelas. Viskositas atau kekentalan, liofil lebih besar dari mediumnya. Sedangkan sol liofob hampir sama dengan mediumnya. Koagulasi, sukar terkoagulasi, penggumpalan. Sol liofob mudah teragulasi, kurang stabil. Karena kurang stabil sehingga mudah teragulasi. Lain-lain bersifat reversibel. Jika sudah teragulasi dapat dengan mudah dapat dijadikan koloid kembali. Kalau liofob bersifat irreversibel. Jika sudah menggumpal sukar diubah menjadi koloid kembali. Contohnya seperti ini adalah sabun, agar-agar, kanji, gelatin. Nah, tadi bersifat reversibel. Jika sudah teragulasi dapat dengan mudah dapat dijadikan koloid kembali. Mudahnya saja ini agar-agar. Kalian membuat agar-agar di rumah, kemudian agarnya sudah jadi. Ternyata kok hasilnya lembek, hasilnya terlalu lembek, kemudian ternyata juga kurang manis. Nah, kamu obrak-abrik lagi tadi yang sudah bagus tadi, diobrak-abrik lagi. Kemudian kamu masukkan ke dalam panci, dipanaskan. Tidak usah diberi air kalau mungkin terlalu lembek. Diberi gula lagi kalau mungkin kurang manis. Kalau sudah manis ya tidak usah. Nah, diberi gula, kalau kurang manis diberi gula, kemudian dipanaskan. Akhirnya kan ada uap yang menguap. Nah, sehingga mengurangi air, sehingga kita cetak lagi. Akhirnya terbentuklah agar-agar atau gelatin atau gel. Ya. Itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi sifatnya adalah jadi bersifat reversibel. Dapat kalau sudah terkalkulasi dapat dengan mudah dapat dijadikan koloid kembali. Tapi kalau sol logam, darah, sol FeOH 3 kali, nah tidak dapat. Sudah menggumpal, suka diubah menjadi koloid kembali. Proses pembersihan noda kain oleh deterjen. Sifat hidrofob dan hidrofil dimanfaatkan dalam proses pencucian pakaian pada penggunaan deterjen. Apabila kotoran yang menempel pada kain tidak mudah larut dalam air, misalnya lemak dan minyak, dengan bantuan sabun atau deterjen, maka minyak akan tertarik oleh deterjen. Oleh karena deterjen larut dalam air, akibatnya minyak dan lemak dapat tertarik oleh kain. Kemampuan deterjen menarik lemak dan minyak disebabkan pada molekul-molekul deterjen terdapat ujung-ujung liofil yang larut dalam air dan ujung-ujung liofob yang dapat menarik lemak dan minyak. Akibatnya adanya tarik-menarik tersebut, tegangan permukaan lemak dan minyak dengan kain menjadi turun sehingga lebih kuat tertarik oleh molekul-molekul air yang mengikat kuat deterjen. Di gambarannya seperti ini. Ini adalah ujung-ujung liofil. Kemudian ini adalah ujung-ujung liofob yang dapat menarik lemak dan minyak dari kotoran yang terdapat dalam serat pakaian. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu pembuatan koloid. Kita tahu koloid ini adalah partikel yang ukurannya adalah 1 sampai 100 nanometer. Ya, 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan kalau larutan itu adalah lebih kecil dari 100 nanometer. Untuk suspensi itu ukuran partikelnya adalah lebih besar 100 nanometer. Jadi bagaimana caranya agar yang besar ini menjadi partikel koloid, sedangkan yang kecil, partikel-partikel larutan kan kecil ukurannya, menjadi partikel-partikel koloid. Dan ini suspensi ukurannya besar karena lebih besar dari 100 nanometer. Ini dengan cara dispersi menjadi partikel koloid. Kalau yang kecil menjadi partikel koloid dengan dibesarkan dengan cara reaksi kondensasi.
Bisa digambarkan di sini, di larutan, jadi partikel-partikel kecil menjadi koloid dengan cara kondensasi, antara lain dengan reaksi kimia. Reaksi kimianya yaitu dengan reaksi pengendapan, reaksi redoks, reaksi penggantian pelarut, reaksi substitusi, reaksi hidrolisis. Sedangkan suspensi, partikel-partikel yang besar yang ukurannya lebih besar dari 100 nanometer, maka dengan cara dispersi menjadi partikel yang ukuran koloid yaitu 1 sampai 100 nanometer. Dengan cara mekanik, busur bedik, homogenisasi, dan tektisasi. Yang pertama yaitu kondensasi. Pembuatan koloid sol dengan metode kondensasi melibatkan penggabungan partikel-partikel larutan. Nah, ini dalam bentuk karena tadi partikelnya kecil, ya, partikelnya kurang dari 100 nanometer sehingga ukuran-ukurannya adalah bentuknya atom, ion, atau molekul, partikel-partikel kecil. Hal ini dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia, yaitu dengan cara tadi yang sudah disebutkan dari pengendapan, redoks, penggantian pelarut, substitusi, atau hidrolisis. Partikel molekul kondensasi menjadi partikel koloid. Yang pertama yaitu reaksi redoks. Reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi berikut terjadi perubahan bilangan oksidasi, yaitu pembuatan sol belerang. Sol belerang dapat dibuat dengan mereaksikan H2S dengan SO2 membentuk H2O dan S. Dan reaksinya itu tertutup, jadi 2H2S plus SO2 plus membentuk 2H2O plus 3S. Kalau kita lihat bilangan oksidasinya H2S, berarti H2S, H kan kita tahu bilangan oksidasinya adalah positif 1. 1 kali 2, berarti 2S-nya min 2. Pada SO2, O-nya min 2 kali 2, min 4, berarti S-nya positif 4. Membentuk di sini adalah H2O dan 3S. 3S-nya karena S bebas, berarti bilangan oksidasinya berapa? 0. Kita lihat di sini S berarti berapa? Min 2 menjadi 0, berarti terjadi proses oksidasi. Pada S, pada SO2, berapa bilangan oksidasinya S? Pada SO2 positif 4 menjadi S. S 0, berarti positif 4 ke 0 reduksi. Nah, ini terjadi proses redoks. Contoh yang kedua yaitu pembuatan sol emas. AuCl3 plus HCOOH plus 3H2O membentuk AU plus 6HCl plus 3HCOH. AuCl plus FeSO4 tanda panah AU plus Fe2SO4 3 kali plus FeCl3. AuCl berapa bilangan oksidasinya? AuCl, AU positif karena Cl kan min 1 kali 3 min 3, maka AU-nya positif 3. Nah, ini menjadi AU saja, berarti AU-nya positif bilangan unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, berarti positif 3 menjadi 0, berarti reduksi. FeSO4 berapa bilangan oksidasi Fe? Kita tahu SO4 pada H2SO4 kan SO4 berarti min 2, maka Fe-nya adalah positif 2. Kemudian di sini menjadi FeCl3, berarti Fe-nya positif 3. Positif 2 menjadi positif 3, berarti terjadi proses oksidasi. AU-nya menjadi reduksi. Nah, ini proses redoks. Yang kedua yaitu proses hidrolisis. Dengan penambahan larutan FeCl3 ke dalam air yang sedang mendidih, membentuk sol FeOH 3 kali. Maka reaksi hidrolisis ini dapat terbentuk sebagai berikut. FeCl3 plus H2S membentuk FeOH 3 kali plus HCl. Hidrolisis, jadi membentuk FeOH 3 kali. Atau sol senyawa hidrolisis yang sukar larut seperti FeOH 3 kali, AlOH 3 kali dapat dibuat dengan cara reaksi hidrolisis dengan air ini sama seperti ini. Pembuatan sol FeOH 3 kali. Dan dalam air mendidih, ditambahkan larutan FeCl3 akan terjadi reaksi FeCl2 plus H2O menjadi FeOH 3 plus 3HCl.
Pembuatan sol ALOH 3 kali sama LCl3 plus 3H2O membentuk ALOH 3 kali plus 3HCl ya. Jadi di sini kurang 3 ya. Ini berarti FeSO3 plus 3H2O sama bersama seperti karena di sini bilangan reaksinya positif 3, L juga positif 3. Reaksi penggaraman. Pada reaksi yang encer dapat membentuk partikel koloid dan beberapa sol garam yang sukar larut seperti BaSO4, PbU2, AgCl, PbSO4, dan AgBr. Ini penggaraman. Jadi, dulu waktu reaksi asam dan basa, kita mengenal reaksi yang ketujuh kalau nggak salah. Perak nitrat dengan natrium klorida akan membentuk AgCl, ini terjadi proses pengendapan, dan NaNO3. Ini warnanya jernih ini akan membentuk endapan putih pas NaNO3. Reaksi substitusi. Substitusi adalah reaksi pertukaran. Dalam proton asam arsen, encer melalui reaksi substitusi dilahirkan gas H2S membentuk sol AS2S3 sebagai berikut. 3H2SO3 plus 3H2S membentuk AS2S3 plus 6H2O. Substitusi pertukaran. Jadi di sini AS dengan O, H2S, jadi S dengan S tukar. Ya. Substitusi. Berikut pembuatan koloid dengan cara dispersi. Cara dispersi adalah suatu cara pembuatan larutan koloid dengan mengubah partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel koloid. Partikel kasar, kita tahu tadi suspensi kasar. Suspensi kasar adalah diameternya adalah lebih besar dari 100 nanometer. Jadi partikel-partikel koloid berarti antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi dari partikel besar menjadi partikel-partikel yang koloid. Kalau kondensasi dari partikel kecil yang kurang dari 100 nanometer menjadi partikel-partikel koloid. Cara dispersi ini dapat dilakukan dengan cara kimia atau dengan cara mekanik. Cara mekanik, contohnya adalah sol belerang, dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama dengan gula pasir, kemudian mencampur serbuk halu tersebut dengan air. Jadi belerang biasanya berupa bongkahan-bongkahan warna kuning kehijauan. Nah, kemudian digerus ini diberi pasir, nah kemudian diberi air, ini namanya sol belerang. Dengan jalan menggerus partikel kasar sampai terbentuk partikel berukuran koloid, lalu didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Contohnya yaitu penggilingan dari padi menjadi beras putih. Itu prosesnya adalah sama, dari padi menjadi beras putih, juga proses mekanik menghilangkan yang bagian luarnya dari beras, dari padi. Kemudian dispersi ini bisa digunakan pada industri-industri yang dengan cara mekanik. Itu industri makanan untuk membuat jus buah, selai krim, es krim, dan sebagainya. Di buah bentuknya besar, jadikan jus buah. Nah, jusnya ini yang merupakan suatu koloid. Es krim juga sama. Industri kimia rumah tangga untuk membuat pasta gigi, semir sepatu, deterjen, dan sebagainya. Jadi kita bisa juga membuat deterjen sendiri, bisa juga menjadi buat pasta gigi sendiri. Ini dilihat di YouTube itu banyak sekali. Industri kimia yang lain yaitu membuat pelumas padat, cat, dan pewarna. Nah, seperti ini industri kimia. Industri lainnya seperti industri plastik, farmasi, tekstil, dan kertas. Dan ini merupakan proses mekanik, jadi dari yang besar menjadi partikel-partikel yang kecil. Cara peptisasi yaitu pembuatan koloid dari butir-butir kasar suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi. Contohnya agar-agar dipeptisasi oleh air, karet oleh bensin, endapan ALOH 3 kali oleh AlCl3. Nah, ini AlCl3-nya namanya zat pemeptisasi. Nitroselulosa oleh aseton.
endapan NiS dideptisasi oleh H2S. Ini contohnya di sini adalah Sol FeOH 2 kali. Diberi disadaptasasinya adalah FeCl3. Membentuk Sol FeOH 3 kali. Sol FeOH 2 kali dikelilingi oleh ion Fe positif sehingga bermuatan positif. Nah, di sini ini. Sama tadi AlOH 3 kali pembedasannya adalah Cl3. Lalu ini FeOH 2 kali pembedasannya adalah FeCl3, sama pembuatannya. Yang ketiga yaitu cara busur Bredig, digunakan untuk membuat sol logam. Dua kawat yang berfungsi sebagai elektroda dicelupkan ke dalam air, kemudian kedua ujung kawat diberi muatan loncatan listrik. Seperti ini. Ini dua kawat yang berlawanan, ini diberi loncatan listrik. Seperti ini, sama. Jadi ini kawatnya nanti akan pecah loncatan listrik menjadi sol logam. Ya, dengan menggunakan kumparan peninggi tegangan, ini sumber arus. Nah, ini akhirnya ini kawat ini akan logam, kawatnya sekali terdiri dari platina sehingga terbentuk sol platina. Atau ini logamnya emas berarti membentuk sol emas. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan ke dalam medium pendispersinya. Loncatan bunga api listrik mengakibatkan atom-atom logam akan luntur dan terlempar ke dalam medium pendispersinya air. Atom-atom tersebut akan mengalami kondensasi sehingga membentuk suatu koloid logam. Jadi di sini misalkan tadi sudah saya katakan, ini misalkan emas, maka ini akan membentuk sol emas. Platina berarti membentuk sol platina akan melalui di sini. Yang keempat yaitu homogenisasi dengan menggunakan mesin homogenisasi. Contohnya emulsi obat di pabrik. Obat dilakukan dengan proses homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air dengan menggunakan mesin homogenisasi. Kemudian bagaimana cara pembuatan koloid? Yang pertama yaitu dengan dialisis. Tadi di sebelumnya sudah kita bahas. Karena mempunyai sifat yang mengabsorpsi koloid biasanya bercampur dengan ion-ion mengganggu untuk memisahkannya. Dilakukan dialisis dengan cara melewatkan pelarut pada sistem koloid melalui membran semipermeabel atau mesin pencuci darah. Di sebelumnya sudah saya bahas seperti tadi. Dimasukkan ke dalam air, ada ion pengganggunya di selaput semipermeabel pengganggunya, dan ini nanti keluar, ion pengganggunya ikut keluar, sehingga nah ini koloid ini sudah murni. Pencucian darah juga sama, darahnya kotor karena di dalam tubuh kita sudah tidak dapat lagi memfiltrat yang kotoran-kotoran tadi, sehingga ini maka digunakan mesin pencuci darah. Ultrafiltrasi, yaitu diameter partikel koloid lebih kecil daripada partikel suspensi sehingga koloid tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa itu ya. Untuk mengecilkan pori, kertas penyaring dicelupkan ke dalam koloidon, misalnya selofan. Elektroforesis, yaitu selain untuk menentukan muatan koloid dan memisahkan asap dan debu dari udara, elektroforesis juga dapat digunakan untuk memurnikan koloid dari partikel-partikel zat pelarut. Nah, setelah lain kita sudah mengenal koloid. Nah, tinggal kalian belajar, ya. Ditulis biar bertambah pengetahuan. Selain kamu belajar di LKS, belajar di sini. Kemudian sekalian menghasilkan LKS-nya dan dikumpulkan. Ya. Saya kira cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Stay at home. Kita lawan COVID-19 dengan belajar di rumah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.